fotografer atau pengamat yang nantinya saya akan melihat proses coachingnya Bu Fitria bersama coaching. Itu ya Bu. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian apa saja yang nantinya akan saya jadikan acuan untuk penilaian pada proses coachingnya Bu Fitria, supaya Bu Fitria juga tahu. Gitu ya Bu. Untuk rubrik penilaiannya, saya berharap Bu Fitria nanti pada saat proses coaching sudah paham, sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya selain itu Bu Fitria juga sudah memiliki kompetensi inti ya Bu ya dari proses coachingnya nanti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa, gitu ya Bu. Selain itu, saya juga berharap pada proses coaching nanti Bu Fitria juga dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang nantinya saya jadikan acuan. Dapat dipahami ya Bu? Paham Bu Deni. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Fitria sebelum coaching. Proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Nanti ketika di proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Dari kompetensi yang sudah ingin dikembangkan tadi, ada kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan Bu? Ada Bu Deni, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Deni. Iya, memang benar ya Bu ya, dengan kita dapat memberikan pertanyaan yang berbobot itu kita akan lebih maksimal untuk menggali potensi dari si coachingnya, gitu ya Bu ya. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai apa ya? Indikator dari keberhasilan yang ingin saya capai, saya mampu menggali permasalahan yang dirasakan oleh coach saya, dan kemudian bersama-sama saya bisa membuat coach saya menemukan solusinya sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Dion? Luar biasa Putri. Oke, hari ini kita ngobrol santai aja Pak Dion ya. Oke. Apa nih yang ingin Pak Dion sampaikan? Ibu, sore hari ini sih saya kebetulan tadi saya masuk di kelas itu dengan sampah Bu, itu berada di depan, tapi sampai yang saya temukan ini kebanyakan intensitasnya di dalam hijau, di belakang kanan, jadi di situ. Itu yang bikin saya sedikit prihatin, dan ternyata sampahnya nggak lagi juga, tapi dipindahkan ke dalam, makanya itu kesadaran untuk buang sampahnya ternyata kurang. Ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih Pak Dion, apa nih yang Pak Dion harapkan dari percakapan kita ini? Tentunya saya menemukan solusi ya, solusi bagaimana nanti bisa saya terapkan secara di kelas supaya masalah habit ya Bu, saya nyebutnya habit anak-anak ini nanti tidak terbawa Bu, terutama di dunia kerja ya Bu, karena nanti kebiasaan taruh sampah, nggak buang sampah, nanti dicukur ketika mereka prakerja di praktek kerja itu. Jadi tentang ini ya Pak Dion, yang saya tangkap anak-anak habit buang sampahnya masih di dalam laci meja Ya, gitu ya betul Pak sekali. Dion. Sejauh ini nih apa nih yang sudah Pak Dion lakukan di kelas? Ya, tentunya kan kami sudah punya kesepakatan kelas Bu ya, kami sudah punya kesepakatan kelas untuk melangkah hal-hal yang mengenai sampah sebenarnya sudah dicantumkan, tapi ternyata masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan sih Bu. Itu yang sudah saya lakukan di kelas sebagai guru, lalu yang kedua membuat poster Bu, saya bikin poster di WA, saya kirim ke anak-anak itu sebenarnya sudah sih. Oke, Pak Dion, tadi udah buat poster ya, Pak Ya. Dion ya, jadi sudah memberikan pemahaman juga ke
poster dan untuk manajemen diri ya, Iya. siswa ya Pak Dian yang dilaksanakan ya. Nah, apa dulu nih yang mau direalisasikan oleh Pak Dian? Yang paling cepat pasti nanti poster ya. Poster. Karena kan bentuknya itu bisa saya desain langsung dan saya distribusikan dari yang biasanya cuma saya kirim ke WA untuk saya print. Jadi itu yang angka yang paling cepat yang saya kuasa, yang saya sudah kuasai dan yang saya realisasikan. Kapan Bu Pak Dian mau direalisasikan? Dan rencananya di hari Senin depan. Hari Senin depan saya sudah mulai membuat dan hari Selasa itu di pekan-pekan itu sudah saya tempel di setiap kelas masalah poster kebersihan kelas. Hari Selasa ya Pak Dian? Siap, iya. Jamnya jam berapa nih? Rencananya di jam 9 setelah upacara. Oke, siap. Di jam 9 setelah upacara tadi Pak Dian ya, dari anak-anak yang punya habit buang sampah di laci, Pak Dian mau membuat poster ya, kemudian juga memberikan manajemen diri, tapi yang ingin direalisasikan terlebih dulu tadi akan membuat poster ya. Iya, sih. Oke, di hari Selasa jam 9. Iya, hari Senin. Oke, Pak Dian, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Pak Dian dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya satu, saya menemukan solusi tercepat dari apa yang sudah arahkan. Jadi saya bisa mengambil langkah pertama apa yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dan hari ini, sore ini saya menemukan secara tepat untuk menemukan masalah itu. Oke, alhamdulillah nih Pak Dian sudah menemukan solusinya gitu. Oke, Pak Dian, terima kasih. Saya tunggu untuk konsultasi di pekan berikutnya. Oke, Pak Dian. Assalamualaikum. Salam. Baik Bu Fitria, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Bu Fitria bersama Koci ya. Ini ada beberapa catatan, namun ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Fitria. Apa yang Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu Deni, saya sudah melaksanakan prinsip coaching dengan alur delta. Dan untuk kompetensi inti yang tadi saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, alhamdulillah sudah tercapai dengan saya mampu menggali permasalahan dari coaching dan saya bisa membantu coaching menemukan solusinya. Iya, baik. Yang tadi Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan. Jadi yang saya lihat tadi pada saat ngobrol bersama Koci tercipta dengan kondisi yang nyaman, tidak ada kesenjangan. Ibu juga dapat melakukan proses kreatif, berusaha untuk menggali potensi-potensi dari si coachingnya, gitu ya Bu ya. Yang saya lihat tadi juga Ibu dalam kompetensi intinya, Ibu sudah menggali pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Nah itu menjadikan si coaching dapat menemukan solusi dengan sendirinya, gitu ya Bu. Selain itu saya lihat Ibu juga sudah menerapkan alur Tirta pada saat proses coaching tadi. Nah itu saya lihat Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa, bagus sekali. Untuk yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching selanjutnya, pada penerapan yang mungkin akan Ibu laksanakan di lapangan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu Deni yaitu kehadiran penuh Bu Deni, karena tadi saya merasa ada sesuatu yang mengganjal dari coaching saya gitu. Dengan itu saya bisa menggunakan mungkin teknik stop ya Bu Deni ya untuk membuat coaching saya lebih nyaman dan lebih rileks. Oke, jadi yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, presence. Ya kompetensi ini memang sangat diperlukan ya Bu ya. Saya berharap, saya berdoa semoga Ibu dapat lebih maksimal pada saat proses coaching selanjutnya nanti, tidak hanya pada satu atau dua kompetensi, tapi semua kompetensi bisa Ibu kembangkan di proses coaching selanjutnya. Semoga coaching ini dapat menjadi bekal Ibu untuk bisa melakukan atau memberikan pelayanan coaching yang baik dengan yang lainnya dan bisa menerapkan anak di depan. Terima kasih banyak.